Caranya kita dengan penghidupan benar, dengan prinsip-prinsip yang benar. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samnera Suwito atau Samnera Wajiracaro. Saya mahasiswa STAB Kertarajasa Kota Batu. Saya akan menyampaikan materi tentang moralitas. Moralitas dalam istilah Buddhis dikenal dengan istilah sila. Sila yang pertama kali dibabarkan oleh Sang Buddha dalam khotbahnya Dhammacakkappavattana Sutta. Hal ini memberikan istilah bahwa ajaran tentang sila begitu sangat penting bagi umat Buddha sebagai pondasi atau pengalaman ajaran agama Buddha. Moralitas, di sini ada pengertian moralitas. Moralitas mencakup semua perilaku, sifat-sifat atau bentuk-bentuk yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Dalam pengertian moralitas sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama, sifat, karakter, watak, kebiasaan, perilaku seseorang itu mencerminkan seseorang bahwa berperilaku baik atau buruknya seseorang tersebut. Kemudian yang kedua, latihan moral, pelaksanaan moral, perilaku baik, etika Buddhis dengan kode etik itu sangat diterapkan bagi khususnya kita sebagai umat Buddha yang budiman. Moralitas dalam jalan mulia berunsur 8. Buddha menguraikan sila dalam ajaran mulia berunsur 8 sebagai sikap mental yang terwujud dalam ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Demikian begitu dikatakan sebagai indikator moralitas. Berikut penjelasan 3 indikator moralitas. Yang pertama, ucapan benar adalah ucapan yang tidak didasari dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, ucapan yang jujur, ucapan yang mendamaikan, ucapan yang sopan, dan ucapan yang bermanfaat. Perbuatan benar adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Perbuatan benar ini didasari oleh sifat kedermawanan dan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Yaitu ada 3. Yang pertama, perbuatan menghargai hak hidup makhluk lain atau tidak membunuh. Yang kedua, menghargai hak milik orang lain atau disebut tidak mencuri. Kemudian yang ketiga, menghargai, menghubungkan personal yang terwujud atau bisa disebut dengan perbuatan asusila atau perbuatan yang tidak baik. Penghidupan benar adalah gimana caranya kita dengan penghidupan benar, dengan prinsip-prinsip yang benar, dengan contohnya kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhadapan, kita selalu berbuat baik dengan cara kita selalu ramah kepada orang lain, sopan kepada orang lain, mengetahui etika yang telah diajarkan oleh guru-guru kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat bermanfaat bagi kita. Apalagi kita sebagai umat Buddha, hendaknya kita selalu berbuat baik dengan contoh selalu melakukan berdana, selalu datang ke wihara, selalu melakukan puja. Itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat Buddha. Di dalam hal penghidupan benar sebagai pedagang, yaitu ada 5 yang perlu kita hindari. Di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta ke 177, yaitu berdagang senjata. Yang dimaksud di sini adalah yang berfungsi utamanya untuk membunuh, apalagi menyakiti makhluk lain. Seperti contohnya pistol, senapan burung, pisau, dan peralatan tajam lainnya. Kemudian yang kedua, pedagang makhluk hidup. Yang dimaksud adalah makhluk hidup yang diperjualbelikan untuk dibunuh, seperti contohnya hewan potong, satwa langka, atau satwa yang dilindungi
dan lain-lainnya. Yang ketiga, berdagang daging. Yang dimaksud di sini adalah daging hewan yang didapat dibunuh atau menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Kemudian yang keempat, pedagang zat yang memabukkan seperti contohnya minuman keras, narkotika, dan barang-barang yang tidak boleh atau yang disebut dengan haram, tidak boleh dikonsumsi, yang karena itu bisa menyebabkan kelemahan dalam kesadaran diri. Kemudian yang kelima, pedagang racun, yaitu yang dimaksud di sini sebagai meracuni makhluk lain atau membunuh makhluk lain. Karena dengan itu kita lakukan bisa merugikan makhluk lain. Moralitas dalam kitab suci Visuddhimagga. Buddhaghosa dalam kitab suci Visuddhimagga menafsirkan sila dalam 4 kualitas, yaitu yang pertama menunjukkan sikap batin atau kehendak, walaupun moralitas seseorang dilihat dari ucapan dan perbuatan, namun sila juga dikatakan sebagai kehendak karena seseorang ucapan dan perbuatan didahului oleh niat dalam pikiran. Dan yang kedua menunjukkan penghindaran, kemampuan seseorang menghindari dari 3 hal, yaitu ucapan tidak benar, perbuatan tidak benar, dan penghidupan tidak benar. Ada 5 pengendalian diri, yaitu pengendalian diri dengan peraturan kebikuan, dan yang kedua pengendalian diri dengan perhatian murni dengan cara mengendalikan panca indera. Contohnya pada saat kita melihat sesuatu yang indah, timbul rasa senang, rasa bahagia dalam diri. Kemudian sebaliknya, jika kita memandang sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang buruk, maka timbullah rasa tidak senang dalam diri. Yang ketiga, pengendalian diri dengan pengetahuan, yaitu perenungan terhadap menggunakan kebutuhan. Seperti contohnya, tidak serakah dalam hal makanan, hendaknya kita selalu berbagi. Kemudian yang keempat, pengendalian diri dalam kesabaran, yaitu kesabaran dalam menghadapi segala kondisi, situasi, atau suatu permasalahan, kita menghadapi dengan tenang hendaknya, agar permasalahan itu dapat terpecahkan. Kemudian yang kelima, pengendalian diri dengan semangat, yaitu dalam melaksanakan suatu pekerjaan, suatu usaha yang kita bangun agar menjadi besar, maka butuh yang namanya semangat di situ agar menjadi kesuksesan untuk kedepannya. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan menunjukkan ketidakpelanggaran pelaturan yang telah ditetapkan. Contohnya, seorang siswa yang selalu taat pada peraturan yang sudah ditetapkan di sekolahan. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata dari saya, Sotiotu Namo Buddhaya.